Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Butia dari SDIT MTA Matese. Kali ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Apa saja yang akan kita pelajari pada tema 3 subtema 1? Ayo kita simak bersama. Pada tema 3 subtema 1, yaitu penemu yang mengubah dunia, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Kalian akan mampu mengidentifikasi komponen dan rangkaian listrik. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi teks eksplanasi ilmiah. Apa itu teks eksplanasi ilmiah? Nanti akan kita pelajari. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pengaruh listrik terhadap perubahan sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi interval nada. Yang kelima, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kalian ketahui bersama anak-anak, pada tujuan pembelajaran kali ini memuat beberapa mata pelajaran. Untuk yang nomor 1 pada mata pelajaran IPA, nomor 2 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, nomor 3 pada mata pelajaran IPS, nomor 4 pada mata pelajaran SPDB, dan nomor 5 adalah mata pelajarannya adalah PPKN. Kita bahas satu persatu. Untuk IPA ya, ilmu pengetahuan hal alam, kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Nah, perhatikan rangkaian listrik berikut. Pada rangkaian seri, baterai dan lampu diletakkan sejajar. Oh iya, rangkaian listrik itu terbagi menjadi 3. Rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Pada rangkaian seri, baterai dan lampu diletakkan sejajar. Ini yang disebut dengan sejajar anak-anak. Ini baterai, dan lampu diletakkan sejajar. Yang kedua, arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Artinya tidak ada percabangan. Ini yang disebut dengan satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Nah, ini kabelnya anak-anak. Yang ketiga, jika terdapat percabangan lebih dari satu lampu pada rangkaian seri, maka jika satu lampu dibuka atau aliran dari kutub baterai diputus, maka semua lampu akan mati. Bila ini dicabangkan di salah satu lampu dibuka, maka akan terputus kutub baterai sehingga lampu akan mati. Yang keempat adalah fungsi baterai ini adalah sebagai sumber energi. Pada baterai itu terdapat kutub positif dan kutub negatif. Dan yang harus diletakkan dengan kutub positif bertemu dengan kutub negatif. Artinya seperti ini anak-anak. Di sini adalah kutub positif, sedangkan di sini adalah kutub negatif. Ketika dihubungkan dengan kabel, kutub positif dan kutub negatif akan bertemu. Nah, bertemunya seperti ini. Nah, seperti ini dihubungkan dengan kabel. Jadi mengerti ya? Lanjut. Fungsi kabel adalah untuk mengalirkan arus listrik dari baterai sehingga mencapai lampu. Terdapat dudukan lampu untuk mengaitkan tembaga pada kabel, sehingga arus listrik akan mencapai filamen pada bagian dalam lampu. Rangkaian seri biasa terdapat pada lampu-lampu di rumah atau lampu tumbler. Rangkaian listrik berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 2, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian dipasang berderet tanpa adanya cabang-cabang. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang dipasang sejajar, sehingga membentuk cabang-cabang. Penggunaan rangkaian seri digunakan pada alat-alat yang tidak memiliki banyak ruang dan jaringan kabel. Contohnya adalah lampu senter. Seperti ini anak-anak ya, tentang rangkaian listrik. Pada bahasa Indonesia kita akan belajar tentang teks eksplanasi ilmiah. Nah, sekarang kita perhatikan
Penjelasannya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau menguraikan rangkaian peristiwa terbentuknya suatu fenomena alam atau peristiwa sosial. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deret penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap dan berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Tentang contoh teks eksplanasi bisa dibuka pada buku yang sudah kalian bawa. Sama nggih ini. Teks eksplanasi ialah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena adanya peristiwa lain sebelumnya, dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa lain sesudahnya. Struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum atau topik masalah, deretan penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan dan pesan. Pernyataan umum berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Sedangkan deretan penjelas itu berisi tentang penjelasan proses menghasilkan energi listrik. Ini misalnya adalah yang dibahas teknik energi listrik pada teks eksplanasinya. Seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke ilmu pengetahuan sosial. Apa sih pengaruh listrik terhadap kehidupan sosial? Yang pertama, pada pengaruh pada ekonomi. Sebelum ditemukan listrik, manusia menggunakan api sebagai bahan penerangan. Mereka menggunakan obor, pelita, dan lain-lain. Karena itu biaya hidup akan lebih hemat. Namun pekerjaan semakin sulit dikerjakan atau diselesaikan dengan cepat. Sesudah ditemukannya listrik, biaya kehidupan akan semakin mahal karena harus membayar biaya listrik yang dipakai. Ditambah biaya listrik yang semakin lama semakin mahal. Namun pekerjaan akan lebih mudah diselesaikan dengan cepat. Sekarang pengaruh listrik pada pendidikan. Sebelum ditemukannya listrik, setiap murid hanya belajar dan mengerjakan tugas di siang hari. Meskipun menggunakan pelita atau lampu minyak, tapi hal ini dapat merusak mata karena memaksakan membaca dalam keadaan tidak terang. Sesudah ditemukannya listrik, murid dapat belajar dan mengerjakan tugas kapan saja. Menjadi lebih mudah saat mengerjakan tugas dan belajar. Ini adalah pengaruh listrik pada pendidikan. Pengaruh listrik pada sosial, pada kehidupan sosial. Sebelum ditemukannya listrik, orang-orang berkomunikasi dengan berbicara dan mengirim surat, mengobrol atau berbicara langsung. Sesudah ditemukannya listrik, orang-orang berkomunikasi menggunakan gawai tanpa batas ruang dan waktu, sehingga bisa melupakan kebersamaan. Yang keempat, pengaruh pada budaya. Sebelum ditemukannya listrik, manusia menggunakan api sebagai bahan penerangan. Mereka menggunakan obor, pelita, dan lain-lain, sehingga aktivitas malam hari menjadi lebih sulit dan lambat. Sesudah ditemukannya listrik, aktivitas malam hari menjadi lebih mudah dan cepat dilakukan. Pengaruh listrik pada hiburan.
Sebelum ditemukannya listrik, anak-anak bermain dengan permainan buatan mereka sendiri, sehingga lebih merasakan kebersamaan bermain bersama teman-teman. Tentunya kalian sudah pernah merasakannya, seperti kalian bisa bermain gobak sodor atau benda mana itu ya. Sesudah ditemukannya listrik, anak-anak jarang berinteraksi secara nonverbal. Mereka lebih suka main di rumah. Sesudah ditemukannya listrik, pertunjukan seni dapat dilaksanakan pada malam hari. Sekarang yang keenam, dampak dari adanya bola lampu bagi kehidupan masyarakat adalah mempermudah masyarakat dunia memperluas cakupan kegiatannya. Pengiriman barang ke berbagai kota dapat dilakukan sepanjang hari. Toko-toko buka pada malam hari, sehingga memungkinkan para pekerja untuk membeli keperluan rumah sepulang mereka bekerja. Dan anak-anak juga dapat belajar dan mengerjakan maksimal pada waktu malam hari. Ini adalah manfaat ditemukannya adalah bola lampu bagi kehidupan masyarakat, anak-anak. Kita belajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Di kelas sebelumnya kalian tentunya sudah pernah belajar tentang hak dan kewajiban. Kita ingat-ingat kembali apa itu hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau sesuatu yang harus dilakukan setiap orang. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Inilah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kalau hak itu yang harus didapatkan, kewajiban sesuatu yang wajib dilaksanakan. Sedangkan tanggung jawab adalah intinya pada kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan. Seperti itu. Sekarang apa sih hak dan kewajiban anak di rumah? Hak kalian di rumah misalnya adalah 1. Mendapat kasih sayang, 2. Mendapatkan perlindungan, 3. Mendapatkan kesempatan bermain, 4. Mendapatkan kesehatan, 5. Mendapatkan pendidikan, 6. Mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Ke-7 adalah makan dan minum, 8. Mendapatkan pakaian, dan 9 adalah mendapatkan tempat tinggal. Setelah kalian mendapat hak, tentunya kalian juga harus menunaikan kewajiban. Sekarang kewajiban kalian apa saja? Yang pertama adalah membantu orang tua. 2. Menjalankan perintah agama. Yang ketiga, membantu tugas orang tua. Keempat, belajar dengan tekun. Kelima, membereskan kamar sendiri. 6. Menjaga kebersihan rumah. 9. Patuh pada peraturan dan nasihat orang tua. 9. Menghormati anggota keluarga yang lain dan berbicara dengan sopan. Ini adalah kewajiban kalian sebagai anak di rumah. Sekarang hak dan kewajiban apa yang harus kalian tunaikan di sekolah? Nah, ini adalah hak dan kewajiban anak di sekolah. Haknya adalah mendapat bimbingan dari guru. Yang kedua, mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, mendapatkan perlakuan yang adil dari guru. Yang keempat, meminjam buku perpustakaan. Kelima, mempunyai banyak teman. Keenam, menggunakan fasilitas sekolah. Ketujuh, mendapatkan penghargaan berupa piagam atas prestasi yang dicapai. Artinya kalau kalian sudah berprestasi, pastinya akan mendapat piagam atau sertifikat. Selanjutnya adalah mendapat perlindungan selama berada di sekolah, mendapatkan laporan dan umpan balik hasil proses pendidikan yang diikuti. Dan yang terakhir adalah belajar dengan tenang. Ini adalah hak kalian di sekolah, anak-anak. Sekarang kewajibannya adalah kewajiban anak di sekolah adalah mengikuti seluruh kegiatan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, meninggalkan lingkungan sekolah setelah kegiatan yang diikutinya berakhir. Yang ketiga, mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan. Yang keempat, hadir di sekolah sebelum bel dibunyikan. Yang kelima, memberikan keterangan izin
izin, sakit, atau berhalangan yang sah pada saat tidak masuk sekolah. Yang keenam, mengikuti upacara bendera. Ini adalah kewajiban ya anak-anak ya. Yang ketujuh adalah mematuhi berbagai peraturan yang ada di sekolah. Kedelapan ya, menggunakan pakaian yang sudah dijadwalkan sesuai ketentuan. Kesembilan adalah membawa alat-alat belajar. Jadi alat-alat belajar jangan sampai ketinggalan ya anak-anak ya. Dan yang terakhir adalah mengikuti ulangan yang diadakan oleh sekolah. Ini adalah kewajiban kalian, sedangkan sini adalah hak kalian di sekolah. Lanjut ke seni budaya dan prakarya. Kita akan belajar tentang lagu Mariam Tomong. Lagu Mariam Tomong adalah lagu daerah Tapanuli yang nada dasarnya adalah C sama dengan Do. Lagu Mariam Tomong diciptakan oleh guru Nahum Situmorang dan dinyanyikan dengan tempo kondrio. Tempo yang cepat artinya ramai dan suka hati. Seperti itu. Kita akan belajar tentang interval nada. Apa itu interval nada? Interval nada adalah sebuah jarak antara nada satu ke nada yang lainnya, baik jarak nada ke atas atau jarak nada ke bawah. Interval memiliki beberapa nama, yaitu pertama prim, yaitu interval nada dari nada satu ke nada yang sama. Misal dari nada do ke do, ini adalah prim. Second adalah interval nada dari nada satu ke nada kedua di atas atau di bawahnya. Misalnya nada do ke re. Terce, yaitu interval nada dari nada satu ke nada ketiga. Misal nada do ke mi. Quart, yaitu interval nada dari nada ke-1 ke nada ke-4 di atasnya. Misal nada do ke fa, re ke sol, mi ke la, dan sebagainya. Quint adalah interval 5 nada. Sek adalah interval 6 nada. Septim adalah interval 7 nada. Oktav adalah interval 8 nada. Dalam musik diatonis oktav mengidentifikasikan pengulangan nada yang sama, hanya dalam tingkatan yang lebih tinggi. Misal nada rendah, nada ke nada do tinggi, sol bawah ke sol tinggi, seperti itu. Terima kasih, kalian sudah belajar tentang tema 3, subtema 1. Apabila kurang jelas, kalian bisa kok baca bukunya atau bertanya langsung dengan guru kalian. Tetap semangat anak-anak.